Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada pertemuan ke-13 ya, terkait dengan pemelihara dan perbaikan pada mesin kapal. Nah, landasan pemahaman di sini kita berbicara tentang peran sentral manajemen. Struktur organisasi ini, sebuah perusahaan pelayaran itu memberikan tanggung jawab penuh terhadap perawatan dan perbaikan mesin kapal kepada manajer armada, dan manajer armada itu dibantu oleh asisten manajer, di mana manajer armada itu bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap kapal senantiasa dalam kondisi baik dan layak laut. Itu diawaki oleh kru yang lengkap dan bersertifikat, serta selalu siap untuk berlayar dan menerima muatan kapanpun dibutuhkan. Nah, pemahaman ini penting karena menempatkan perawatan bukan sekadar sebagai tugas teknis di kapal, tetapi sebagai bagian integrasi dari strategi manajemen perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan dalam suatu perawatan akan berdampak langsung pada reputasi atau profitabilitas yang berlangsung pada bisnis perusahaan pelayaran secara keseluruhan. Nah, seorang manajer armada itu harus mampu menetapkan strategi perawatan yang baik, ya, sesuai dengan kepentingannya, karena setiap kapal itu memiliki karakteristik dan riwayat yang unik. Lebih dari itu, harus mampu merencanakan anggaran belanja yang realistis untuk pemeliharaan, suku cadang, dan perbaikan. Proses penyusunan anggaran itu harus didasari oleh informasi akurat mengenai kondisi kapal yang sebenarnya, rute pelayaran yang akan ditempuh, serta tingkat kemampuan dan profesionalisme anak buah kapalnya. Anggaran dan target perawatan ini bertujuan menjadi wujud nyata dari komitmen manajemen perusahaan untuk menjadikan armada yang terbaik. Penyelenggaraan visi dan misi antara manajemen perusahaan dengan manajemen kapal itu sangat krusial agar tidak terjadi kesenjangan antara rencana di atas kertas atau eksekusi di lapangan. Sistem perawatan perbaikan mesin kapal itu dirancang, ya, bertujuan untuk yang fundamental. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengurusan kapal yang teratur dan menempatkan penjagaan keselamatan awak kapal muatan seluruhnya itu sebagai prioritas tertinggi. Sistem itu juga bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada jenis-jenis pekerjaan yang paling mahal dan penting, yang sangat berpengaruh, ya, pada operasional kapal, sehingga dapat dikembangkan dalam metode yang lebih efisien untuk memperhemat biaya perawatan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menjamin kesinambungan perawatan, ya, dari waktu ke waktu, sehingga anggota tim kamar mesin dapat dengan mudah mengetahui riwayat permesinan yang sudah dirawat dan yang belum. Ya, terakhir, sistem ini berfungsi untuk mendapatkan informasi umpan balik atau feedback yang akurat bagi kantor pusat, yang sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan bahkan perencanaan kapal di masa depan. Secara lebih spesifik, ya, kita berbicara perawatan perbaikan itu memiliki tujuan khusus, ya, sangat operasional. Pertama, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih besar. Kedua, untuk secara konsisten, ya, mempertahankan kondisi layak laut kapal. Yang ketiga itu memudahkan pemeriksaan dan pengontrolan suku cadang, ya, dengan jumlah mencapai puluhan ribu item, ya, untuk penomoran dan administrasi yang baik. Nah, tujuan khusus lainnya itu adalah memperkecil potensi kerusakan yang mungkin bisa terjadi dan berlangsung untuk meringankan biaya beban kerja. Lebih jauh, perawatan yang terencana itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola anggaran biaya yang sudah disediakan agar dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, semua itu bertujuan untuk menjaga komitmen dan kepercayaan serta perjanjian perdagangan dengan pihak kedua, pencharter atau ketiga lainnya. Mengabaikan atau tidak melaksanakan perawatan mesin dengan baik bisa menimbulkan akibat yang fatal. Risiko tertingginya adalah terjadi insiden keselamatan seperti kapal tabrakan, mesin kemudi atau mesin induknya mendadak rusak dan tidak terkontrol. Lebih buruk lagi, kelalaian itu dapat menyebabkan kapal tenggelam atau hilang total atau total loss.
baik karena tabrakan atau pecahnya si chest tabung kapal atau kebakaran hebat di dalam kamar mesin. Konsekuensi ini bukan hanya kerugian finansial tetapi juga menyangkut nyawa seluruh awak kapal dan kerusakan lingkungan yang tidak ternilai. Karena itulah perawatan yang disiplin adalah garda terdepan di dalam pencegahan bencana maritim. Kelalaian perawatan dapat menyebabkan kerusakan struktural operasional yang serius. Ya, getaran kapal yang berlebihan misalnya diakibatkan oleh perawatan porsengkol yang tidak tepat karena daun baling-balingnya rusak akibat kandas. Nah, getaran itu secara perlahan dapat merusak bagian-bagian mesin yang lainnya, bahkan instalasi listrik di seluruh kapal. Dari sisi operasional, akibat yang paling sering terjadi adalah kapal nganggur, delay, karena kerusakan. Nah, dan diperparah oleh tidak tersedianya suku cadang yang cukup. Hal ini secara langsung menyebabkan pembengkakan biaya operasional sulit diperkirakan dan dapat merusak jadwal pelayaran. Nah, dampak dari perawatan buruk juga mendapatkan reputasi yang aspek finansial perusahaan. Biro klasifikasi dapat menolak untuk memberikan rekomendasi atau bahkan mencabut sertifikasi kelas kapal jika permesinan dianggap tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, rekan usaha perdagangan tidak akan mau menyewa atau mencarter kapal karena dianggap tidak handal dan berisiko tinggi. Pada akhirnya, pihak asuransi akan membebankan biaya premi yang jauh lebih besar karena perusahaan kapal dianggap memiliki performa rendah. Nah, ini adalah lingkaran setan, kerugian yang berawal dari akar masalah kelalaian perawatan. Nah, prinsip fundamental yang harus dipegang teguh dalam setiap sistem perawatan adalah pencegahan kerusakan lebih baik daripada memperbaiki. Nah, pencegahan atau prevention merupakan bentuk proaktif dari sistem perawatan. Ya, ini adalah sebuah usaha atau kegiatan merawat mesin yang dan material agar kondisinya dapat selalu terkontrol setiap saat. Filosofi ini mengubah paradigma dari memperbaiki saat rusak menjadi menjaga agar tidak rusak. Implementasinya terlihat dalam kegiatan seperti dilaksanakan perbaikan dok tahunan, ya, secara tepat, melakukan perawatan berdasarkan jam kerja atau running hours, dan selalu mengacu kepada buku petunjuk manual instruction. Ya. Nah, ada beberapa faktor fundamental ya yang mendasari mengapa perawatan perbaikan itu mutlak harus dilakukan. Ya. Kenapa? Kapal merupakan aset dengan nilai investasi yang sangat tinggi. Dan perawatan yang baik adalah cara untuk melindungi investasi tadi. Faktor pendorong lainnya adalah kebutuhan untuk secara terus-menerus mengevaluasi kondisi semua mesin dan material di atas kapal. Nah, selain itu, sistem perawatan yang sedang berjalan sendiri harus selalu diawasi dan memastikan sesuai dengan laporan dan kondisi yang real di lapangan. Organisasi di atas kapal merupakan sebuah bentuk organisasi universal yang sama untuk semua kapal di seluruh dunia. Strukturnya sangat berbeda ya di darat dengan di laut. Dapat dikatakan sebagai organisasi profesional. Setiap jabatan itu memiliki tanggung jawab masing yang jelas dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan batas tanggung jawabnya. Nah, sebagai contoh, profesionalisme yang mendelegasikan seorang masinis 3 yang sedang bertugas jaga di pelabuhan secara otomatis dapat mendapat delegasi wewenang untuk bertindak sebagai kepala kamar mesin jika KKM atau perwira seniornya berhalangan. Nah, struktur ini memastikan operasional kapal dapat berjalan tanpa henti dengan rantai komando yang jelas. Nah, nakoda atau master itu adalah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi, wakil perusahaan di kapal dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan atau muatan dan seluruh awak kapal. Sementara kapal kamar mesin, chief engineer itu adalah kepala departemen mesin dengan struktural bertanggung jawab ya kepada nakoda. Namun secara profesional tanggung jawab KKM jauh lebih luas. Seorang KKM tidak hanya bertanggung jawab kepada nakoda, tapi juga kepada berbagai efektivitas eksternal seperti pemilik kapal, ya, owner, standar pabrik,
pembuatan maka peraturan dari Badan Klasifikasi Pemerintah Negara Bendera Kapal, sehingga konvensi internasional seperti AIMO atau SOLAS ini menunjuk betapa kompleksnya dan berlapisnya tanggung jawab seorang KKM. Masinis 2 atau second engineer bertindak sebagai kepala kerja harian. Dia bertanggung jawab atas pemeliharaan umum secara spesifik dan motor penggerak utama, serta sistem-sistem vital seperti inergas, IGS, atau pompa kargo. Masih 3 juga bertanggung jawab atas diesel generator ya, dan kompresor udara. Masih 4 fokus kepada ketel uap dan semua pesawat yang digerakkan oleh uap. Masinis 5 bertanggung jawab atas semua jenis pompa dan membantu administrasi KKM seperti ahli listrik, elektrisian, bertanggung jawab atas semua instalasi dan peralatan. Tim kerja atau teamwork yang baik sangat spesial. Dia dapat melaksanakan program perawatan dan perbaikan yang kompleks. Semua tim yang baik dalam unit siap dan terorganisir untuk melaksanakan program kerja sesuai jadwal yang tersusun. Mengingat jumlah permesinan peralatan itu sangat banyak, ya, dan semua harus dilakukan dalam kondisi prima. Kerjasama tim yang solid menjadi sebuah keharusan. Tim kerja yang baik itu selalu mengadakan persiapan dan analisa sebelum bekerja, melakukan pembagian tugas yang jelas dan tanggung jawab. Yang penting saling membantu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Tanpa kerjasama tim, mustahil sistem perawatan terencana dapat berjalan dengan efektif. Nah, sebaliknya, jika di dalam departemen mesin tidak terbentuk tim kerja yang baik, akan timbul berbagai kerugian. Program kerja itu sudah direncanakan, tidak akan tercapai, ya. Pekerjaan tumpang tindih dan hasilnya tidak akan memuaskan. Tim akan sering mengalami kesulitan yang tidak perlu, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Lebih parahnya lagi, akan tercipta suasana kerja di mana kepentingan dan tanggung jawab pribadi lebih diutamakan dari kepentingan umum. Akibatnya, kehidupan secara keseluruhan akan hilang, dan kualitas pekerjaan itu akan menurun drastis. Sering terkesan asal jalan tanpa perencanaan, hasil optimal. Nah, jadi kesimpulannya, pada akhirnya pengalaman dan kemampuan seorang masinis merupakan perpaduan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan teknis. Kemampuan seorang profesional maritim dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan akan terlihat nyata dari hasil kerjanya, baik di atas kapal maupun berkoordinasi dengan pihak darat. Di dalam kenyataan di lapangan, penilaian terhadap kemampuan seorang masinis atau marine engineer tidak dapat diukur dari tinggi ijazah lautnya saja. Profesionalisme sejati diukur dari bagaimana dia melaksanakan pekerjaan dan yang penting dari bobot kerjanya serta kualitas pengambilan keputusan yang dibuat dalam menghadapi setiap permasalahan teknis dan operasional. Saya rasa hari ini materi sampai di sini. Ya, silakan pelajaran nanti kalau tidak ada yang tidak memahami bisa bertanya ke saya.